kita berbicara tentang Bermuda pasti klasik Bermuda ya, seperti biasa mungkin ada satu orang yang bakal mencoba untuk menjadi cek ombak dan kita bakal ngeliat apakah Clock Tower akan menjadi harta tahta Bigetron ataukah Dewa United ataukah tim lain yang bakal mencoba untuk mencari poin eliminasi atas keuntungan dari dua tim ini yang harusnya akan bahkan tak terhindar untuk fight early-nya di area Clock Tower. Tapi kita bakal ngeliat Dewa United apakah bakal turun di area sana. Oh jelas dua tim ini tidak mau coba untuk menurunkan tempo egonya. Tapi perlu diingat ada EVOS juga mencoba untuk mengitari area Clock Tower. RRQ juga ada satu orang mengirim ke area sana. Bahkan kalau kita nggak salah lihat nih sudah ada tembakan yang harusnya bakal mencoba untuk menataki satu sama lain. Tapi di sisi yang berbeda kali ini ada Bima Sakti Strip. David juga harus terkena knockdown. Dan di sisi yang berbeda juga Dewa United berhasil untuk mendapatkan 3 orang atas Bigetron, Bayu. Itu dia. Astaga gaming ternyata cukup cepat juga pertemuan terjadi. Bahkan Cooper masih belum selesai. Bigetron Delta yang harus selesai di posisi ke-12. Kali ini pertemuan jarak dekat macam apa ini? Scooper berhasil menghadapi 2 player sekaligus dari area Jarsi. Seharusnya ada senjata tadi dari seorang Kimira. Wow, masih ada mini Uzi ternyata. Cuman kalah juga sama seorang Scooper. Dan Jarsi berarti menyisakan satu anggota terakhir saja untuk mereka. Dan ini bakal jadi berbahaya karena Force Rider Storm yang udah mendapatkan 3 poin eliminasi. Waduh, nggak sempat selamat lagi dari seorang Lim, juga harus dieksekusi sama seorang Ikal. Puas di posisi ke-11 Force Rider Storm. Bima Sakti menjadi punya mereka seutuhnya nih Mbun ya. Ya artinya untuk di match day hari ini JRC udah kehilangan 2 round. Tapi gak apa-apa, kita masih berfokus karena EVOS bakal mencoba untuk spray down karena depan sudah satu mendapatkan headshot. Tapi salah seorang dari EVOS Aimgat sudah harus terkena knockdown, bahkan belum untuk dilakukan reviving, diikhlaskan begitu aja karena Kids berhasil untuk memulangkan satu player yang ada dari EVOS Defense. Tapi nggak apa-apa karena di sini ada Abax yang bakal mencoba untuk langsung membeli temannya di area vending machine di area Clock Tower, sehingga membuat anak-anak dari Dewa United sadar banget bahwa ada satu tim yang cukup kuat di area sana. Mereka sudah mendapatkan 4 poin eliminasi atas Bigetron. Mau nggak mau mereka harus back off. Tapi mau back off kemana? Mereka harus coba untuk cabut di sisi yang berbeda. Masih ada satu orang dari Versari yang coba untuk mengintai dari kedua tim kali ini. Itu dia, bahkan kalau kita perhatikan masih belum usai. Abax kali ini akan melihat karena seorang Kids berhasil coba untuk didapatkan. Abax pintar banget, di satu jendela sempit itu ada celah memang. Pada saat player lawan masuk ke dalam rumah terus keluar lagi, itu bakal kelihatan di area jendela seperti itu. Dan Abax langsung predik ke sana dan berhasil dapetin satu orang Kids. Tapi memang masih belum di end juga. Tapi nggak masalah, ngasih pressure dulu aja. Info didapatkan di belakang ada orang lain yang coba ikut campur. Ternyata dari seorang Kiba kali ini masih bisa bertahan dari seorang Abax untuk sekarang, karena 4 anggota dari Dewa juga nggak mau untuk naik ke atas. Lihat itu Dewa move-nya respect banget, udah cari info aja. Dan I'm God juga udah mulai terpantau, terlihat bahwa mereka teman-teman dari EVOS masih berada di sekitaran Clock Tower. Tinggal bagaimana Dewa melakukan eksekusi saja kali ini dari satu arah yang sama. 3 anggota secara bersamaan akan coba naik terlebih dahulu dan coba untuk menghajar apapun siapapun yang terlihat. Bahkan kalau kita perhatikan ada seorang Kids juga yang akan memberikan bala bantuan dari jarak yang paling jauh. Namun pertempuran pecah di sisi yang lain. Hati-hati Abax, jangan fokus ke arah tim lain. Justru dirimu lah yang bakal diincar habis-habisan kali ini. Naik ke lantai 2, Aimgat bakal menjaga di sisi lantai 1. Tapi 4 anggota dari Dewa sudah mulai naik terlebih dahulu dan coba untuk menghajar siapapun yang terlihat. Bahkan EVOS tidak akan ragu-ragu untuk mereka hajar. Kali ini teman-teman dari EVOS pun harus mundur, di mana Aimgat akan turun dan coba untuk menahan diri. Tapi ketahuan sama Samter dan harus dilakukan begitu saja, menyisakan seorang Abax yang nampaknya masih berduel di sisi atas. Masih ada Steffi yang coba dipencet, berhasil dapetin sangat karena seorang Ren bakal coba ditukar terlebih dahulu. Coba jumpshot, tapi tidak akan bisa pada akhirnya. Walaupun sempat menumbangkan satu player lainnya, tapi EVOS menyisakan 2 anggota kali ini. Iya, benar-benar pembagian yang cukup baik ya sebenarnya kali ini EVOS, walaupun tadi sempat ke distract sama pergerakan dari Eko. Kiba ya ampun, Kiba kalau mau naik alangkah indahnya permisi dulu punten gitu ya, naik ke headshot, ke jumpshot, mati gitu. Dan akhirnya sebenarnya anak-anak dari Dewa United harus thanks to-nya sama Eko. Kalau nggak karena ke distract karena Eko, mereka nggak akan bisa naik, nggak akan bisa coba untuk nge-back off satu persatu player dari EVOS. Tadi AMG benar-benar tidak expect bahwa di belakang dia tuh masih ada Sam13 yang coba untuk memantau, menunggu timing yang tepat. Dan itu adalah timing yang cukup baik banget untuk mencoba untuk mendapatkan 1 poin eliminasi tambahan. Dan perlu diingat juga, Eko akan menjadikan itu opportunity. Kenapa? Karena kalau nggak begitu, mereka nggak akan bisa lolos dari cengkraman kedua tim.
tim atau kecengkraman dari EVOS. Seenggaknya di sini masih bisa menggunakan satu vehicle, bukan vehicle, maksud gue revival system, yang dimana mungkin sudah akan dipantau oleh Kiba, mengingat Kiba tahu banget di area Clock Tower tuh masih ada sekitaran 2 tim, apakah masih ada yang coba untuk mengejar ke arah dia atau tidak, karena di sini akan membuahkan pancingan yang cukup baik dengan satu revival yang sudah akan dipakai. Dan perlu diingat juga di area hangar tuh harusnya masih ada satu tim juga yang masih memantau, masih ada anak-anak First Rider yang masih belum coba untuk keluar dari zona nyamannya, dan kita masih nggak tahu nih Eko akankah coba untuk kembali lagi ke observatory, dan enggak, kayaknya ini akan ke arah Clock Tower. Ke arah Katul, kelihatan dari lawan arah itu ada yang terbang juga. Betul. Indahnya pemandangan di atas langit ya. Wow. Sama-sama sadar gitu kan, sama-sama sadar bahwa kalau kita melihat nanti masih ada pergerakan juga dari RRQ. Yang gue melihat Factory kali ini sebenarnya cukup kosong. Mereka juga udah dapetin 1 poin eliminasi. Wings coba untuk datang dan coba untuk melihat ke Mars Electric. Dan ini sebenarnya cukup damai. Bermuda gua nggak expect bakal sedamai ini untuk di early gitu kan. Ini damai banget ya, kayak orang-orang yang baru pacaran gitu, damai, santai gitu kan. Gak ada dar der dor. Coba Beda ada 3 ya? tahun pacaran, dar der dor, hilang Sebenarnya beda gitu ya, kan. tergantung pacarannya sama siapa. Iya benar. Benar kan? Berarti Kalau kalau emang berantem mulu berarti emang dianya aja nggak sayang guys. Oke, kita bakal lihat lagi dan fokus dulu. Teman-teman dari Genesis Dogma masih belum selesai dan masih belum usai kali ini. Coba untuk melihat ke area Bima Sakti. Ada kawan-kawan dari area First Rider Storm yang seharusnya sudah mulai sadar bahwa di atas mereka ini ada tembakan-tembakan yang hadir. Why memberikan info apakah mereka akan all in ke atas atau malah untuk menahan diri. Tapi gue rasa menahan diri masih better, menjadi pilihan yang bagus. Kenapa menjadi pilihan yang bagus? Kalau kita lihat zona masih di tangan mereka berdua, jadi nggak perlulah ngeluarin effort lebih untuk melakukan permainan agresif pada saat zona masih di tangan mereka Iya, gitu. setuju, apalagi ini ya masih zona kedua, orangnya juga masih rame, masih 38 yang masih hidup, masih 10 tim juga. Ya walaupun di sini kalau misalkan pulang ke posisi ke-10 tuh masih ada poin placement ya, cuman kan nggak banyak. Jadi di sini sebenarnya mereka tuh masih konsisten dengan namanya poin placement. Ini adalah hari terakhir yang dimana kesempatan memang tidak boleh untuk dilewatkan begitu aja. Nggak apa-apa, udah banyak banget sebenarnya tim-tim yang coba untuk melakukan rotasi, tapi dengan rotasi hati-hati. Kenapa? Ini gue ngelihat Genesis Dogma akhirnya mereka coba untuk rotasi tapi di area pinggiran atau tepi pinggir danau, yang sebenarnya sudah ketahuan juga sih sama Storm. Dan sekarang Storm bakal mencoba untuk mengeluarkan beberapa timah panas ke arah depan, tapi masih belum membuahkan hasil. Perlu diingat juga di situ masih ada satu kompon yang masih cukup nyaman. Hanya saja kalau misalkan Genesis Dogma-nya benar-benar bakal ngetem ke sana, mereka harus lebih aware dengan sekitaran. Di depan mereka kemungkinan juga masih ada satu tim. Di belakang kemungkinan juga masih bisa di area rename. Hanya saja di sini masih terpantau dengan satu tim aja, yaitu First Rider Storm. Dan gue yakin First Rider kalau misalkan makin terlalu buat coba untuk menembaki ke arah anak-anak Genesis Dogma, mereka harusnya akan menjadi tumbal, bukan tumbal proyek juga sih, tumbal untuk checkpoint. Kenapa? Karena posisi mereka tuh nyaman, dan biasanya di area patan First Rider Storm itu biasanya banyak banget tim-tim yang bakal mencoba untuk melaluinya lewat sana. Betul, dan ini gue melihat ya kawan-kawan dari era Eko juga dalam keadaan yang mana di tengah-tengah gitu. Oke, lo berada di tengah-tengah antara masuk zona ataupun tidak. Cuman sekarang resikonya adalah headshot itu resikonya yang akan diterima. Dari seorang Chelvi ya, luar biasa, cukup tenang. Dapat 2 kepala bakar karena Almas Crazy dan juga Darko. Chelvi kali ini masih belum selesai. Coba berduel, tapi pada akhirnya harus di shutdown juga oleh seorang Dark. Tidak ada bantuan dari teman-teman Eko kali ini. Semuanya masih coba untuk menyusul pelan-pelan saja. Akhirnya datang 2 orang sekaligus. Tiba 1 jump shot dan First Rider Eclipse yang gue pikir tadi akan mengacak-ngacak Eko, justru tidak, justru harus tumbang di tangan Eko Esports yang sekarang gaya permainan mereka udah lebih stabil. Dan yang gak lebih stabil lagi ada RRQ kali ini yang tiba-tiba berubah tempo permainannya, yang tiba-tiba berubah gaya permainannya karena sekarang di area sekarang di menit ke-9 itu hanya menyisakan 2 anggota yang biasanya RRQ masih utuh sampai ke arah late game, namun sekarang mereka agak sedikit barbar nampaknya. Agak sedikit barbar karena positioningnya nggak cukup baik ya. Abai aja itu kelihatan open banget. Cuman ada satu batu, dan itu batu juga tidak terlalu worth it untuk coba untuk menahan tembakan dari arah lawan ya kepada dirinya. Dan sekarang kalau kita perhatikan
perhatikan juga di sini anak-anak masih ada Sus. Yang dimana walaupun Sus hanya bertiga tapi masih cukup stabil dan yes, Mister 05 berhasil untuk dilakukan reviving kembali. Dan gue ngelihatnya sebenarnya ini di area sekitaran area mil masih cukup ramai, nggak hanya ada RRQ doang, dan perlu diingat juga tadi ada sekitaran ada anak-anak Onyx yang sebenarnya Onyx sudah berhasil di pick up sama EVOS. Cuma gue nggak tahu nih EVOSnya di area mana. Gardu sekarang berhasil untuk terkena untuk kedua kalinya di tangan Ikal dan juga Jixia. Harusnya menyisakan 2 player aja tapi di steal kill sama Beyond. Gardu kali ini harus berpulang. 2 player yang tersisa dari Onyx masih belum ketahuan apakah bakal mencoba untuk melakukan reviving, mengingat ini ada Gojek atau nih si Zek ya. Si Zek masih belum dapetin koin apapun. Hati-hati di sekitaran dia tuh ada anak-anak dari Eko. Eko nih udah mulai panas. Harusnya kalau coba untuk ngelihat satu orang, apalagi nih orang yang belum ready to fight, harusnya masih enak banget. Cuma Eko-nya nggak lihat. What happened Eko? Matanya ke atas, anak-anak Eko nggak ngeliat di belakang ada orang. Ya ampun, untungnya nih Gojek nggak punya senjata. Itu kalau punya senjata posisi open begitu enak banget mau spray ya, walaupun nggak dapetin poin eliminasi ya. Seenggaknya enak buat natakin dan coba untuk nyicil damage aja sih Bayu. Resikonya tinggi. Ini nggak mau ngambil resiko aja dari serang Jack gitu kan, karena lo lihat armor dari vest dan juga helm itu masih level 1. Kemudian dari segi senjata juga nggak cukup mumpuni. Gua rasa di sana hanya ada Mark 7 dan juga Paraval kalau tidak salah. Cuman gue pengen lihat pergerakan apa yang coba dilakukan sama seorang Zek. Karena sadar di depannya ada satu tim secara utuh seperti itu, ini move-nya bagaimana dan cara eksekusinya itu bagaimana. Karena jujur, dengan posisi kayak gini pun lu nggak sepenuhnya selamat. Kalau Eko berhenti di garis zona, itu mau tidak mau Zek harus memberikan perlawanan juga pada akhirnya. Dan resiko yang sama akan dimakan mentah-mentah kembali sama seorang Zek. Cuman kali ini RRQ 1 poin eliminasi, nampaknya masih benar-benar pasif dari RRQ. Agresif yang gagal menurut gua karena mereka udah kehilangan 2 anggotanya juga. Sedangkan dari SES 5 poin eliminasi sudah dikumpulkan. Nurekdam akan menjadi rumah sementara untuk mereka terlebih dahulu. Tapi dari jarak yang jauh Bara melihat satu kepala dan Kiki berhasil coba di take down di sana. Nggak masalah, nggak bakal di end juga. Masih di dalam rumah kayu, teman-temannya juga masih berkumpul di sekitaran seorang Kiki. Ya ini yang gue bilang ya, sebenarnya Genesis Dogma tuh masih punya satu kompon, hanya saja cukup tricky. Mereka harus lebih aware dengan sekitaran karena dekat-dekat mereka udah pasti ya, di sebelah patahan tadi tuh ada masih ada First Raider, di sebelah mereka kemungkinan masih ada tim, dan sekarang masih ada karena ada Sus. Dekat-dekat sama mereka juga masih ada EVOS yang butuh banget zona nyamannya. Jadi ini akan menjadi pertempuran yang cukup sengit. Karena kalau misalkan mereka tidak bertempur ya udah tidak akan ada salah satu tim yang bakal coba untuk masuk lagi ke dalam zona nyaman. Hanya saja segimana kuat anak-anak dari Sus, tapi gua rasa Sus harusnya kuat. Kenapa? Itu komponnya enak banget, luas banget. Visionnya masih bisa untuk dilalui dari manapun. Tapi itulah momen yang bahaya untuk Sus. Kenapa? Karena kemungkinan banyak banget tim-tim yang bakal coba untuk retake komponen karena dia, yang artinya bakal banyak banget tim-tim yang coba untuk menuju ke arah anak-anak dari Sus. Tapi kalau kita ngeliat sekarang Storm atau First Raider Storm maksud gue yang harusnya tidak mau coba untuk objektif kepada Genesis Dogma aja, dia sadar banget bahwa masih ada satu tim lagi yang bakal mencoba untuk melalui dari positioning mereka. Ini satu orang yang tersedia dari Razor. Ya elah, Razor masuk dulu. Nah, ya ampun, Razor yang main gue yang deg-degan. Tumbang dong tetep. Enggak. Super medkit. Untungnya super medkit. Sebenarnya di sini Razor kelihatan ya kalau misalkan dia langsung masuk tidak mempunyai glue wall, at least glue wall, pasti nggak akan nyaman juga. Yes, tapi kali ini ada EVOS melawan SES kembali. Bakal coba terjadi pertempuran di antara kedua tim. Lemparan granat masih belum mengenai sasaran. Tapi Mister 05 datang lewat sisi kanan. Coba dengan double barrelnya menghajar siapapun yang terlihat. Masih belum ada target yang terkena. Ingat, SES hanya 3 anggota saja. Dan Jafra yang baru dibangkitkan. 1 jump shot lagi. Dapat Mister 05 kali ini. Nampaknya tidak bisa mendapatkan apapun selain Jafra. Namun Jafra juga tidak sempat di end. Aimgat langsung menyelesaikan seorang Mister 05. Bara dapetin 1 juga. Karena seorang Abax harus terjatuh menyisakan seorang Aimgat yang berada di area belakang. Sakit sodanya kali ini. EVOS dibikin rata di posisi ke-7 di tangan SES Alpha. Iya memang harus seperti itu ya. EVOS mau gak mau masuk walaupun mungkin resikonya gede banget dan sekarang tidak ada kesempatan sama sekali. Berarti oke gak apa-apa. Kita masih punya 6 tim yang dimana masih ada First Raider Storm, bakal bisa bertemu mereka dari Tanmot. Bakal menjadi bulan-bulan dan nampaknya Mor kalau sudah eliminate. Kenapa? Karena harus tersandwich dari 2 arah. Dan sekarang Ikal juga tertuju kepada satu tim yang bakal mencoba untuk men-take down satu persatu musuh yang akan dianggap. Dan kalau itu yang buka global, siapa yang buka global? Astaga. Min satu komunikasi, tapi gak apa-apa, sengaja di sini Uwe bakal langsung maju gitu aja dengan senjata air amonya, bakal mencoba untuk spray menghancurkan beberapa glue wall, granat bakal coba untuk dimasak. Beberapa satu player bahkan Ikal sudah langsung masuk begitu saja. Ada satu jump
seharusnya sudah dikeluarkan oleh satu orang dari Dewa United. Dua orang dari Storm sudah terpulang begitu saja dan sekarang satu jump shot berhasil di tangan anak-anak dari Dewa United, tapi Rans berhasil tercicil dengan Scooper dari kejauhan menggunakan satu snipernya. Ada Kids, nampaknya akan berduel, tapi di sisi sebelah kanan juga Kids sudah langsung ter-take down kah karena sudah langsung tercicil oleh anak-anak dari Genesis Dogma. Zona udah mulai menyusul dan sekarang Scooper bakal coba untuk maju perlahan tapi pasti, tapi perlu diingat Scooper bakal mencoba untuk menggulung medkit ya terlebih dahulu. Betul, bakal coba digulung terlebih dahulu. Scooper kali ini akan melihat kanan dan kiri dan sudah akan terpantau dari Genesis Dogma yang bergerak ke area sarang Scooper. Tapi kalau kita perhatikan pun ada seorang Kid yang dengan RKS-nya coba untuk mendapatkan apapun yang terlihat. Lemparan the granat dari seorang kedai masih coba terhalangi dengan adanya satu gol dan juga satu stabby pastinya. Tapi kalau kita perhatikan harus tumbang dari First Rider. Kali ini dari seorang Kiki juga harus terjatuh terlebih dahulu. 1 lawan 3, apakah akan bisa? Masih bisa dapetin satu lagi karena seorang Kiki yang jatuh bangun. Tapi Kid akan diserang dari dua arah dan sudah pasti Kid tidak akan bisa berbicara banyak dan harus tumbang menyisakan seorang kedai versus Genesis Dogma kali ini. Borgai masuk lewat kanan, coba dijam dan mengenai sasaran, headshot dan coba untuk dialin kali ini masih tersembunyi Sis Alpha yang harus tumbang. Genesis Dogma berhasil mendapatkan Booyah Dengan kesabaran yang luar biasa pastinya, yang dimana dia sudah dapetin satu kompon yang nyaman, walaupun sebenarnya kompon itu sudah dipantau oleh 3 tim ya. Gue ngelihat tadi First Rider coba untuk memantau dia, Sus juga memantau dia, bahkan ada EVOS juga